gratis, yang pengacara gratis, yang tidak mau dibayar. Gak ada. Tapi ketika Allah menunjukkan jalan kita ini masih benar, tidak menyimpang dari akidah dan syariatnya, Allah tuh mempermudah. Ya, saya hanya berpikir, ya kuasa hukum saya cuma Bang Glenn. Tapi Masya Allah, saya cuma bertanya kepada Opung Rambe, Opung, apakah saya memang harus datang ke sana atau hanya kuasa hukum saya? Dibilang, Opung Rambe datang aja dek, 10 pengacara akan saya siapkan untukmu. Tiba-tiba datang WA, Kak, walaupun kakak tidak kasih tahu ada undangan klarifikasi, tapi kami tahu, kami sudah tahu. Insya Allah dari beberapa dari aliansi Gapai akan datang mendampingi kakak di Polda. Saya tadi malam itu sholat, saya bilang, saya memang tidak sholat, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ternyata Allah itu baik. Saya mengucap syukur. Cuma saya berpikir bagaimana cara menyambut, gimana ya orang-orang yang sudah baik ini, tidak mungkin saya biarkan mereka dalam kesusahan juga. Setidaknya saudara-saudara yang mau berinfak. Izin Ika, biar itu. Ya, tenangkan dulu dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC, ya, channel mengedukasi dan menghibur. Kali ini kembali informasi akan kita sampaikan teman-teman ya. Informasi yang tentunya A1. Kalau di channel ini tentunya selalu A1 teman-teman. Bisa kalian cek dari dulu apa yang saya sampaikan benaran atau hanya sekedar omon-omon seperti yang dilakukan channel-channel Polikardus teman-teman. Kita nggak mau. A kita bilang A, B kita bilang B. Suniti, Dewi Bulan ya, itu banyak yang kabarkan sudah meninggal, kena azab dan sebagainya. Saya langsung katakan, enggak, masih ada kok, masih ikut live dia. Berkali-kali saya sampaikan kepada teman-teman, kalaupun mau buat clickbait, yang masih nyambung teman-teman. Tapi itulah yang terjadi, dinamika, dan setiap orang punya cara masing-masing. Tetapi di channel ini, kita selalu berusaha memberikan informasi sesuai apa adanya. Kalau A1, saya bilang A1. Kalau saya dengar, saya akan katakan saya dengar. Artinya, belum saya validasi. Saya hanya mendengarkan dari orang-orang. Kan begitu. Saya hanya memberikan pandangan saya atas berita tersebut. Dan kali ini, apa yang ingin kita tanggapi adalah pernyataan yang dibuat oleh Dosma Sijabat dan juga Umar atau teman-teman sebutnya Valen ya, karena menurut teman-teman tidak pantas menyematkan nama Umar kepada orang seperti Valen, kan begitu. Jadi apa yang mereka katakan, kita dengarkan dulu. Tuduhan bahwa 3 orang terlapor, yaitu Nora Aritonang, Uni Rifa, dan Bang Zuma mangkir dari panggilan pihak Polda Sumatera Utara. Itu adalah berita bohong, teman-teman. Berita bohong. Ini saya sampaikan. Saya berani mengatakan bahwa itu berita bohong karena saya langsung berhubungan dengan ketiga orang ini. Saya tahu betul prosedurnya. Saya tahu betul, teman-teman. Jadi di sini yang pertama, untuk yang namanya Unirifa. Ya, kita mulai dari Unirifa karena memang panggilan yang pertama sekali itu diterima oleh Unirifa dibandingkan 2 orang lainnya. Unirifa dipanggil di bulan lalu, teman-teman. Di bulan Desember. Surat undangan klarifikasi. Sekali lagi ya, itu bukan panggilan, tapi undangan klarifikasi. Kalian harus bedakan. Undangan klarifikasi untuk mempertanyakan tentang pelaporan yang dilakukan oleh Dosma Sijabat. Jadi ini belum tahap penyidikan, baru penyelidikan. Dan itu biasanya sampai 3 kali undangan klarifikasi. Beda dengan panggilan. Kalau panggilan 1-2 mangkir, yang ketiganya surat itu datang bersama dijemput.
bersama dijemput kalau yang ketiga kalinya. Itu kalau surat panggilan. Undangan klarifikasi itu bisa sampai 3 kali. Sampai 3 kali, teman-teman. Yang ngerti hukum pasti tahu betul. Kalau yang nggak ngerti, mending tanya sama yang pakar hukum. Jangan tanya kepada orang yang nggak ngerti. Jangan tanya kepada orang yang suka menyebarkan berita bohong. Jangan. 3 kali panggilan atau undangan klarifikasi itu. Ya, kalian harus tahu dulu. Bulan lalu dijawab oleh Unirifah lewat surat yang dilayangkan oleh pengacaranya, yaitu Bang Glenn. Di mana Bang Glenn mengatakan bahwa Unirifah domisilinya di Ternate. Siapa yang menanggung biaya dia dari Ternate ke Polda Sumut? Kan begitu. Pihak kepolisian undang nih. Tapi kan kita bisa dong mengatakan bahwa, loh, Anda mengundang kami, seharusnya Anda yang datang, atau Anda yang bayarkan ongkosnya. Kalau enggak, masa saya harus terbang ke Medan dengan biaya yang tidak sedikit, kan begitu? Betul tidak? Dan biasanya itu memang ada pelimpahan. Ada pelimpahan kepada daerah-daerah atau polda-polda yang merupakan alamat domisili dari si terlapor. Kecuali untuk kasus-kasus tertentu, penyidiknya yang datang ke sana. Penyidiknya yang datang, teman-teman. Yang langsung terbang untuk memeriksa. Karena memang ada prosedur seperti itu. Dan itu dijawab oleh Unirifah lewat surat ya. Yang mengatakan bahwa dia terkendala untuk datang karena kejauhan. Bisa nggak dipindahkan kepada Polda yang ada di Maluku Utara ataupun pihak penyidik yang datang ke Maluku Utara. Jadi berbalas surat dengan surat secara resmi. Dan pihak Polda Sumatera Utara belum membalas surat dari Unirifah. Ini yang teman-teman harus tahu. Karena itu bulan Desember, jadi mungkin bulan 1 ini seharusnya dibalas, tapi karena terkendala libur dan sebagainya, mungkin baru akan dibalas atau mungkin akan dipanggil lagi undangan klarifikasi yang kedua. Itu untuk Unirifah. Ya. Terus untuk Bang Zuma dan juga Utinora. Ini kita dengarkan dulu. Gratis, yang pengacara gratis, yang tidak mau dibayar. Gak ada. Tapi ketika Allah menunjukkan jalan kita ini masih benar, tidak menyimpang dari akidah dan syariatnya, Allah tuh mempermudah. Ya, saya hanya berpikir, ya kuasa hukum saya cuma Bang Glenn. Tapi Masya Allah, saya cuma bertanya kepada Opung Rambe, Opung, apakah saya memang harus datang ke sana atau hanya kuasa hukum saya? Dibilang, Opung Rambe datang aja dek. 10 pengacara akan saya siapkan untukmu. Tiba-tiba datang WA, Kak, walaupun kakak tidak kasih tahu ada undangan klarifikasi, tapi kami tahu, kami sudah tahu. Insya Allah dari beberapa dari aliansi Gapai akan datang mendampingi kakak di Polda. Saya tadi malam itu sholat, saya bilang, saya memang tidak sholat, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ternyata Allah itu baik. Saya mengucap syukur. Cuma saya berpikir bagaimana cara menyambut, gimana ya orang-orang yang sudah baik ini, tidak mungkin saya biarkan mereka dalam kesusahan juga. Setidaknya saudara-saudara yang mau berinfak. Izin ya, biar aku. Gitu. Ya, tenangkan dulu dirimu. Jadi gini teman-teman ya, apa yang disampaikan oleh Itu Nora itu mewakili kami para apologet Islam. Yang disampaikan Itu Nora itu bukan sebuah permintaan ya, ataupun keluh kesah. Ya, Itu Nora, yang disampaikan Itu Nora itu adalah menagih janji. Saya sering baca typing teman-teman di bawah, bahkan DM dari teman-teman, bahwasanya kalian mengatakan bahwasanya kalian siap bersama kami, kalian siap mendukung kami, kalian siap berjuang bersama kami, kalian siap melindungi kami. Dan adanya surat panggilan dari Itu Nora ini berarti ya saya berpikir tadi, inilah saatnya ya kami para apologet Islam, terkhususnya Itu Nora, menagih janji kalian. Mana janji kalian? Yang tadi, yang sebelum ini kalian selalu berjanji, ya, menggaungkan, memberikan semangat kepada kami, bahwasanya kalian siap untuk kami. Dan jika pun janji itu tidak kami dapatkan, dan janji itu tidak ditunaikan, maka ya
kami akan mengadukan semua ini kepada Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kami akan berserah diri kepada Allah. Karena apa yang disampaikan Ito Nora ini bukan bermaksud dia tidak berserah kepada Allah, bukan. Dia hanya berupaya menagih janji-janji dari teman-teman. Makanya ketika kalian ada teman bertaping di bawah mengatakan, Bang Faruk maju, Bang Faruk, kami siap mendukung, kami siap mendukung, kami siap mengantar mendukung Bang Faruk, kan gitu, membackup Bang Faruk. Aku sering bikin candaan, iya, kalian dukung aku, kalian akan mengantarkan aku, cuma sampai depan sel kan, cuma depan sel kan. Itu candaanku. Hari ini aku ingin melihat. Ya, hari ini dengan surat panggilan yang ada kepada Ito Nora ini, ya ini kita mau melihat sejauh mana gitu loh dukungan dari teman-teman semua. Tidak, intinya tidak hanya sebatas materi saja. Ya, teman-teman di sini pun tak perlu kuceritakan bagaimana kondisi Ito Nora saat ini. Wallahi, kalau kondisi dia saat ini seperti kondisi dia kemarin, dia nggak akan berkata seperti ini, teman-teman. Ito Nora ini perempuan yang mandiri, luar biasa beliau ini. Kali pertama aku makan dibayari perempuan, itu Ito Nora yang bayarin. Wallahi, terserah aku bilang. Dan istriku pun itu terkejut ketika aku pulang, aku ceritakan sama istriku terkejut. Dari dulu, dari aku lahir ya, bukan mamaku ya, perempuan yang bukan mahramku, kali pertama itu Ito Nora yang bayarin. Karena memang prinsipku aku gak mau ketika aku makan yang bayarin itu perempuan. Ternyata prinsipku itu terbantahkan, yang bayar Ito Nora. Beliau ini sosok yang loyal, teman-teman. Gak perlu ku ceritakan kepada kalian. Terkadang aku pun malu kepada beliau. Bagaimana perjuangan beliau di balik layar membantu saudara-saudara kita yang mu'alaf. Kadang beliau telepon saya, Bang Ito, ini bagaimana ini Ito? Siapa itu Ito? Mu'alaf itu si Fulan, kata dia. Iya, kenapa dia Ito? Dia udah pergi ke sana mau cari kerja, iya, terus ternyata dia nggak punya uang, bagaimana tempat tinggalnya? Terpukul aku, teman-teman. Ya Allah, sampai sebegitunya kawan ini memikirkan saudaranya seakidah yang mu'alaf. Gak mungkin dia nggak punya tempat tinggal. Harus kita pikirkan itu, harus kita pikirkan. Beliau ini luar biasa ya, loyalnya di jalan Allah ini luar biasa. Jadi Bang Faruk pribadi berani bersaksi bahwa gitu loh. Ketika beliau ini dimudahkan Allah rezekinya, memang didekasikan untuk umat. Ya, itu yang dia cerita ya, dan Bang Faruk lihat ya. Belum lagi mungkin ya sedekah beliau ya, perjuangan beliau yang Allah berkehendak itu Bang Faruk tidak menyaksikan itu. Jadi singkat cerita teman-teman ya, Bang Faruk ingin melihat sejauh mana hari ini ya support dari teman-teman ya, karena support ini bukan untuk kita pribadi ya, tapi untuk dua hal tadi ya, untuk membackup kasus Ito Nora beserta Rifa dan juga Bang Zuma, dan juga untuk tindak lanjut terhadap para penista agama Islam yang sudah dilaporkan. Nggak bisa diam, harus ditindaklanjuti. Silakan lanjut Ito. Ya, ini yang di bawah, kenapa singa Allah menangis? Binatang aja menangis loh. Binatang aja menangis. Ya, binatang aja menangis. Tapi kalian memang, ya nggak tahu saya. Saya satu bocoran buat kalian. Terlepas dari apa yang dikatakan Ito Faruk, saya tidak ingin menjadi ria. Tapi satu yang kalian harus tahu, Oten, saya tidak akan perlu sebut namanya. Ada orang Kristen yang DM saya. Saya kasih tahu. Yang DM saya baca ya. Bunda katanya. Ya, Dek. Saya bilang, dia bilang, ini Kristen. Demi Allah, ini Kristen yang pernah diskusi sama saya. Mana rekeningnya? Saya bilang. Karena dia bilang dia lagi kesusahan. Bunda, saya sama sekali tidak ada niat menipu. Gak apa-apa, Dek, saya bilang. Karena memang kondisiku di rumah sedang sangat sulit. Saya mengerti. Aku tidak punya cara lain selain meminta bantuan Bunda. Aku tidak mungkin lihat anak istriku kelaparan. Rekeningnya, Dek, saya bilang. Iya, Dek, gak apa-apa. Ini Kristen. Aku tidak enak, Bunda, beneran. Saya tetap tanya rekeningnya, Dek. Terus saya bilang, gak apa-apa, Dek. Terlepas dari agamamu, karena dia Kristen. Setidaknya saya tidak membiarkan ada orang yang benar kesusahan. Saya bilang, rekeningnya, Dek. Dia kasih nama rekeningnya, atas nama itu memang Kristen. Ini nama asliku, Bunda.
Dia bilang, kebaikan Bunda akan dibalas oleh Tuhan. Dan aku janji, Bunda, aku pasti membayar. Aku bukan penipu, Bunda. Biar kakak kirim sekarang. Jangan dipikirkan membayar, Dek. Saya bilang, bentar ya. Pasti aku bayar, Bunda, aku janji. Dia minta sekian. Alhamdulillah saya berikan sekian lebih. Saya kasih lebih. Sudah ya, Dek. Jangan dipikirkan itu. Saya bilang, mudah-mudahan Allah melapangkan rezekimu, Dek. Nggak usah diceritakan. Oke. Aduh, Bunda, bikin aku pengen nangis. Padahal Bunda nggak kenal saya. Mohon maaf, Bunda. Tapi saya nggak akan mungkin menutupi kebaikan orang sama saya. Berdoa minta pada Tuhannya Yesus, saya bilang. Berdoa minta pada Tuhannya Yesus agar dilapangkan rezekimu, anak dan istrimu. Terima kasih banyak, Bunda. Jangan, Dek, cukup Allah, saya dan kamu. Saya mau nangis, Bunda, beneran. Kenapa di saat seperti ini bukan saudara seiman saya yang ada, tapi yang berseberangan? Itu katanya. Sama-sama. Kalaupun ada rezekimu nanti berlebih, jangan lupa membalasnya dengan membantu orang yang kesusahan juga. Iya, Bunda, pasti. Nanti kalau saya sudah ada uang, saya pasti balas kebaikan Bunda. Terlepas dari agamamu, Dek, saya niat membantu karena kita sama-sama makhluk ciptaan Allah, saya bilang. Jangan, saya bilang, bantulah yang mungkin lebih membutuhkan. Terima kasih banyak, Bunda, atas kebaikan dan kepeduliannya. Iya, saya bilang. Ya, saya perlu kasih tahu, saya baca lagi. Ini asli Kristen. Ketika dia mengeluh tidak ada dia istri anaknya makan, saya nggak bisa diam. Terlepas dia dari agama Kristen, Hindu, Buddha sekalipun, atau orang yang pernah saya caci maki karena dia tetap menyembah manusia, ya. Ketika dia mengeluh dia tidak makan, saya tidak peduli dia mau berbohong mau tidak, saya tidak peduli. Tapi saya niatkan, ya Allah, saya ingin membantu dia. Terlepas dia dari agama apa, orang kafir, ya, saya kasihan anak istrinya sampai seperti itu. Ya, jadi malulah kalian malu. Dia bilang sendiri, dia sudah minta tolong ke beberapa saudara seiman dia yang ada di Komal. Apa jawabannya? Gak ada. Chattingnya dia tunjukkan sama saya. Sama siapa itu dia ngomong, dia kasih tahu. Saya tidak akan memberitahu itu siapa orangnya. Tapi itulah. Seperti yang dibilang itu Faruk. Orang itu dalam kesusahan. Saya bukan orang yang berlebih, enggak. Tapi saya tidak mampu gitu loh. Tidak mampu mendengar yang seperti itu, jujur. Karena begini. Anak saya 4 laki-laki. Suatu saat besar, saya sudah tidak ada di dunia ini. Anak saya dilanda kesusahan. Saya hanya minta kepada Allah, ya Allah, setidaknya ketika orang yang saya bantu itu, dia membantu orang lain. Orang lain itu dia bantu. Nah, ketika anak saya mungkin pada saat itu, di zaman dia itu lagi kesusahan, saya minta orang yang dibantu orang itu membantu anak saya. Jadi semuanya itu timbal balik. Gitu. Jadi kalian oten, ya. Saya masih berbangga. Ternyata masih ada saudara Kristen itu yang saya bantu. Tengok, dibilang hei engkau. Saya masih bangga. Saya tidak perlu mengatakan saya akan membantu hanya Islam saja. Tapi ketika memang dia bilang dia lagi kesusahan, pekerjaannya lagi tidak ada betul, terus apa saya diam? Karena dia orang kafir. Dia tuh makhluk ciptaan Allah. Cuman mungkin masa saatnya dia belum menerima hidayah begitu. Jadi itulah saya minta kadang kepada saudara seiman. Kalaupun ada orang seperti itu, ya, jangan pandang agamanya. Jangan, bayangkanlah dia punya anak, istri yang harus dia kasih makan, tapi dia belum mampu untuk saat ini. Gitu. Tergeraklah sifat kemanusiaan kita. Jangan sifat kebinatangan kita.
Binatang seperti itu. Binatang saja masih mau berbagi loh. Binatang saja, apalagi kita manusia. Jadi kalau Kristen kau mengatakan saya, oh Nora jual kesedihan, saya masih bangga. Ada 3 Kristen yang saya bantu. Ya, biar tahu, kau dengar ini. Ada 3 Kristen yang saya bantu. Saya mendapatkan bantuan, kemarin saya mendapatkan kiriman support dia kepada saya karena saya berdakwah. Ternyata uang itu bukan milik saya. Saya dapat, saya jujur 1 juta saya dapat. Ternyata ada yang DM saya meminta bantuan. Bukan milik saya ternyata itu. Nggak milik saya rupanya. Milik orang itu, saya hanya perantara aja. Jadi kayak begini, bagaimana di WA lagi Bang Zuma, bagaimana Dek, kira-kira nanti untuk apa? Mungkin Bang Zuma juga nggak enak kan? Sudah ada yang support kita, 10 pengacara dari Peradin, dari Aliansi Gapai nanti insya Allah juga akan datang, dari beberapa saudara-saudara kita juga akan datang. Saya tidak mungkin tidak menyediakan setidaknya makan siang mereka-mereka, karena saya memang langsung pulang nanti pada waktu itu, karena saya punya anak-anak yang harus sekolah. Jadi itu saja yang disampaikan Ito Faruk, berupa infak, sedekah untuk menyupport lawyer-lawyer kita, ya, setidaknya menyediakan makan siang mereka saja. Insya Allah, alhamdulillah ongkos saya, maaf, saya bukan mangkit karena ongkos, alhamdulillah ongkos saya sudah ada. Masya Allah, dibantu juga sedikit oleh, banyaklah saya bilang, oleh saudara kita juga. Lanjut Ito Faruk. Oke, alhamdulillah. Bentar Bang Faruk ya, alhamdulillah udah yang bantu ya. Untuk saudaraku muslim, sebelum saya sampaikan kabar gembira, ini untuk saudaraku muslim, mungkin RT 16 panas ya. Tolong dikirim love orange di tap-tap layar, jangan lupa masuk akun YouTube The Real Faruk Sanipar. Untuk berita gembira untuk saudara aku muslim, alhamdulillah yang debat dengan Bang Faruk 2 hari, kita doakan hari ini beliau mualaf satu keluarga untuk namanya Ibon. Masya Allah. Ibon ya, keluarga. Semalam beliau mau mualaf karena belum dapat izin dari orang tuanya. Alhamdulillah dengan izin Allah, hidayah dari Allah, hari ini mualaf satu keluarga, suami istri 2 anak. Itu berita bahagia untuk saudara muslim. Bang Faruk, ada dilanjutkan? Insya Allah nanti, tadi udah telepon-teleponan Bang Faruk, nanti kalau bisa dibuat apa ini PT, akan dibuat PT kalau dikasih, kalau ada izin. Kalau nggak ada izin, kata Bang Faruk tidak akan dibuat. Bang Faruk ada Bang Faruk ada yang mau disampaikan lagi sebelum saya mau naikkan tamu? Ada yang mau disampaikan? Coba sampaikan dulu sebelum saya tarik tamu jawab biar nggak terpotong. Lanjut Bang Faruk. Kepada teman-temannya ya, hari ini Bang Faruk dan juga itu orang ya mencoba untuk menagih janji dari teman-teman yang berjanji ketika ada masalah atau musibah ya ataupun gangguan yang dialami apologet Islam, kalian siap berada di belakang pakat menjadi perisai ya dari persoalan ada pada apologet Islam ini. Jadi sedikit banyaknya kita sudah menyaksikan teman-teman ya, kita melihat dengan mata kepala kita sendiri ya manfaat dari kita berapologet di sini. Ya, salah satunya yang kita saksikan gelombang hoax yang terjadi di media sosial ini, itu yang kita saksikan. Belum lagi yang secara offline teman-teman yang bersyahadat. Yang kedua, yang mengkerdilkan subahat dan juga fitnahan yang dilemparkan, yang disebarkan oleh para penghujat Islam. Mereka sudah mulai terkecilkan, teman-teman. Mereka tidak lagi seperti kemarin kan, luas sekali. Bahkan lihat di komal-komal Islam, mereka sudah tidak berani lagi naik. Bahkan seakan-akan udah sulit itu untuk mendapatkan teman Kristen yang mau berdiskusi, udah mulai sulit. Karena apa? Memang sudah semakin banyak yang mualaf, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau mendukung ya keadaan ini, kondisi ini di mana Tenora akan berkunjung ke Polda Sumut ya, dan untuk menyambut para lawyer yang akan mendampingi Tenora, boleh DM Bang Faruk ya, sekali lagi DM ke Bang Faruk
ya insya Allah akan Bang Faruk berikan noraknya itu Nora. Karena nanti semua yang mengurusin itu adalah itu Nora. Masyaallah, syukran dan setelah khair. Semua yang akan mengurus itu Nora. Dan jikapun diundang, kalau memang besok Bang Faruk kepingin juga datang. Bang Faruk kepingin juga datang hadir di situ ya makan Tanggal 30. Hah? Oh, Tanggal 30 ya? 30. Iya, hari Kamis jam 10 saya ke Polda. Oke, tanggal 30 ya. Jikapun memang boleh dilibatkan ikut, Bang Faruk akan ikut ya. Bang Faruk akan ikut. Dan kalau memang dari pihak Gapai nanti mendampingi Tonora, Bang Faruk nanti akan bergabung dengan pihak Gapai. Buat teman-teman Kristen yang baik hati dan nerjemi nabung, yang selama ini datang-datang Bang Faruk, yang ingin ketemu Bang Faruk, temui aku di Polda. Silakan. Yang ingin bertemu langsung siapa itu Faruk Syarifar, temuin aku di Polda. Aku potong ya. Ini kalau Bang Faruk ketemu aku tahu. Bang Faruk jangan itu nanti si Yohanes itu kan di Medan dia ketemu Bang Faruk. Bahaya Bang Faruk, jangan. Datang bilang baru naik aku nafsu lihatmu Faruk. Jangan si Yohanes nanti langsung ada Yohanes di bawah diketemui Bang Faruk. Laskar TV itu gimana? Wih, suruh aku nengok VT-nya loh. Laskar TV. Iya. Itu buka baju. Enggak berani, itu Nora. Semalam enggak berani, itu Nora. Semalam dia datang sini enggak berani naik. Enggak berani naik semalam. Datang lagi dia, enggak berani naik. TV. Laskar TV sekali diangkat begini dibenyekkan habis, woi. Itu Faruk itu badannya begini loh. Wih. Kekar betul. Saya kalau jalan di samping kita Faruk waktu kita makan, ini beliau ini kayak algojo saya. Ibarat kayak apa tuh? Apa ya? Papres. Pas pampres. Itulah. Iya. Bodyguard semua. Karena waktu makan tambah lagi Bas Saiful. Bas Saiful badan besar. Dibilang Bas Saiful begini. Kau kak, sok kali pun kau karena cuma kau perempuan di sini sendiri. Kayak kami pula algojom katanya. Iya benar. Jadi saya bayangkan begini ya Allah, besok ini tanggal 30 saya ke sana, ya kan? Masya Allah orang-orang nanti yang bersama-sama dengan saya itu ya Allah. Masya Allah. Baru kita lihat. Dosmed ini mungkin waktunya pertarungan kita akan mulai. Gitu. Ini pertarungan kita akan mulai, ya. Kamu pikir karena Pak Alam Syah almarhum beliau sudah meninggal, saya sendiri? Tidak. Ternyata ada opung kita, Opung Rambe, ada Bang Zuma, ada yang lain, gitu loh. Jadi inilah mungkin permulaan bahwa kau akan melihat bagaimana bersatunya Islam, yang kau selalu katakan saya ini toleransi, ternyata Lina Wijaya yang sudah memang kau tahu dia terbukti menista agama Islam, kau jadikan saksi. Ada juga Kristen yang menghujat agama Islam, tapi kau diam. Tapi kau selalu mengagungkan ini toleransi. Saya atas nama toleransi. Ternyata tidak. Kau mau mengatasnamakan agamamu. Silakan. Tapi jangan kau keluarkan dengan atas nama toleransi. Kalau toleransi kau, penghujat Kristen, apakah ada kau LP-kan satu saja? Nggak ada. Nggak ada sama sekali bro. Penginjak kitab kau, kami laporkan, kami LP-kan. Logika yang sudah menginjak kitab suci kau, kami LP-kan dia. Mana toleransimu? Jadi jangan kau gaungkan. Kau seorang advokat. Kau seorang ahli hukum. Yang saya katakan kamu ahli. Karena ada gelar sarjana hukum di belakang namamu. Tapi ternyata enggak. Kamu hanya cuman menang bacot. Bacot. 2 perempuan, 1 laki-laki yang kau laporkan. Tapi ingat, Allah kami tidak tidur. Yesus kamu tidur. Allah kami tidak mati. Tuhan kamu mati. Jadi lebih kuasa siapa? Allah kami. Tuhan kamu harus menumpang lahir. Kita lihat.
Ya, ini sekarang kita berperang apa? Berperang akidah dan argumen. Yang kau keluarkan kata-katamu, ya saya akan sambut kata-katamu. Kau bilang saya mangkir, insya Allah saya akan datang. Semoga Allah melindungi saya di dalam perjalanan. Semoga Allah lindungi. Lanjutkan itu. Lanjut dulu itu, aku balasin DM dari saudara muslim yang mau berinfak ini. Aku alhamdulillah ada beberapa saudara muslim ini ya. Aku balasin DM mereka dulu ya. Itu Naga silakan. Petrus. Itu udah aku naikkan. Tolong di sini hujan. Noise. Oke. Ya, aku naikkan. Petrus. Panggil ya. Petrus. Petrus. Oke. Dirimu moderator, silakan turunkan. Aku naikkan aja semua. Habis panggil kalau nggak jawab, dirimu turunkan. Gue silakan. Bang Juma ada panggilan dari ini nggak, atau undangan dari Polda Sumut nggak? Ada. Ada Ada Bang? undangan. Udah ada datangin kan? Belum. Insya Allah Sudah, minggu. Bang. Pengacara kita udah sana, Bang. Gimana? Oh, kalau pengacara udah, iya udah. Nah, itu. Jadi abang memang nggak ada di itu kan, betul ya Bang ya? Kan namanya Alhamdulillah. PH kan. Iya. Penasihat hukum, ada pengacara. Ngapain saya yang ke sana? Aneh-aneh aja orang-orang gitu. Terima kasih Bang. Ini Bang Zuma nggak ada ongkos. Katanya Bang Zuma nggak ada ongkos. Siapa nih? Naikin bapak kau lah. Kali kau Nggak ada. Nih, si Res Arya, silakan Res naik. Nggak usah tanggapi rest area itu, Bang. Apa Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dia kan mau sama Bang Juma, silakan. Open cam Anda. Sampai. mantap ini gini dong. Silakan, open cam. Selamat malam, salam semua. Bang Juma apa kabar? Mana nih Bang Juma? Silakan open cam. Open cam dulu, baru Bang Juma. Open cam dulu. Cam kalian aja nggak open. Ya, nggak apa-apa Bang Juma masih open cam. Anda open cam. Open cam Bang Juma. Tadi sudah open cam. Anda open cam, nggak usah banyak cerita gitu loh. Diam-diam kalian. Alah, kau nih. Kok open cam? Kalau gua mau turunin, gua turunin lu. Saya dari Berak. Nggak ada klarifikasi, nggak ada. Sama Juma. Nggak ada. Lu wartawan gabrul lu. Loh, ini Gak usah dulu sama Bang Juma. Open cam, lu open cam. Bentar dulu. Ini Juma kenapa dia aja kayak berhala? Kok Open cam. Wah, dah. Iya, turunin aja kalau Coba gitu. deh teman-teman, kalau dia memang mau klarifikasi open cam gitu loh. Buang ke neraka. Bapak jahat gak usah minta naik, nggak ada otak Anda. Diem aja di bawah. Siapa lagi? Betapa Ketika ada hujatan atau Terus tuduhan uang palsu lagi kan. Betul, Bang. Apanya itu ya. coba? Apa? Kau tuduh-tuduh saya uang palsu kayak gitu? Indah kali rasanya gimana derajat saya naik gara-gara kalian. Indah kali. Asal ada sesuatu yang tidak baik, pasti Bang Zuma jadinya. Hei, kalau saya menggunakan uang palsu, berarti saya udah ditangkap juga sama polisi, Bahlul. Wisata dari uang palsu, rumahan dari uang palsu, hebat kali, Bang Zuma gitu loh. Aneh aja kau ini pikiranmu, menjatuhkan malah bukan menjatuhkan saya itu menjatuhkan diri kalian itu. Kasihan anak istrimu punya orang tua kayak kalian. Anak-anakmu itu mikir apa? Bapak saya kok gini kali, iri kali sama Bang Zuma. Sudahlah Bang Zuma kaya raya, udahlah Bang Zuma itu ganteng, cakep, banyak disuka orang, namanya harum di mana-mana. Bapak saya tiap hari ceritain dia. Sudah gitu, sholatnya bolong-bolong, tidurnya pakai sarung, pantatnya robek, makan pakai nasi cuma ikan kering dan garam. Sudah gitu di rumahnya banyak nyamuk, banyak kecoa. Penagih datang dari mana-mana muncul. Udah gitu sibuk mikirin Bang Zuma. Iya salah kiblat lagi. Mana sholat ada kerbocong. Jadi Tangan Anda itu lurus, dia mengkok. bukan musuh saya. Nggak level kita. Nggak level kita. Oh musuhan sama kalian. Malah.
Apa pula? Makanya saya bilang anak-anak saya jangan kau kotori. Lisan-lisan mereka ini tolong jangan kalian kotori. Ya cukup saya saja. Biarkan ya daripada selama 3 hari untuk memikirkan kalian. Anak-anak saya jangan kau libatkan. Tidak perlu mereka ini turun tangan. Ya ngapain kalian diurusin orang nggak penting bung? Ku bilang sekali lagi ya teman-teman. Saya lebih mikirin pembuangan tinja pengunjung saya daripada mereka berdua. Dan kalian kalau berdua ini yang berikut nggak apa-apa kan? Alumni kiamat datang ke sini, udah aku tunjukkan lokasiku yang mau dibikin koteks. Tahu koteks nggak nih? Tahu nggak? Oke paman. Tahu nggak ya? Tahu kan ya? Nah, koteks saya itu saya udah minta ke konsultannya. Konsultannya kemudian alumni kiamat di situ. Insya Allah setiap koteks itu ada kolam renangnya. Asik. Gitu 1,2 hektar. Nah itu mau Berarti dibuki. September ada di sana ya bang ya? Nah gitu. Ngapain saya mikirin ente? Daki kucing aja nggak selevel ente. Ngapain ku pikirin kalian? Cuman lah. Naik aja ke sini. Kita diskusi baik-baik. Ngapain lu kayak gitu-gitu kali? Ya orang mau syahadat aja pakai duit Bang Zuma kok. Oh. Mau periksa empedu kau kalau meledak mati kau masih hidup hari ini itu karena ya udahlah udah astagfirullahaladzim ya Allah ya karim. Udah ya Valen ya, udah Valen si Tristan lu bukan level gue. Ya ini ya kondisi untuk Uti Nora dan Bang Zuma. Undangannya sudah diterima tetapi tanggalnya belum. Tanggal undangannya belum sampai. Jadi kita belum tahu nih apa tindakan yang akan diambil oleh Bang Zuma maupun Uti Nora. Tetapi insya Allah akan dihadapi teman-teman. Jadi yang disampaikan oleh Dosma mangkir ya enggak itu teman-teman. Beda dong, mangkir dengan berbalas surat karena keterbatasan jarak. Kan nggak enak juga gitu teman-teman. Loh, saya kok main dipanggil-panggil begitu saja gitu kan? Ongkosnya siapa yang bayar? Biaya makannya siapa yang ngurus? Kan begitu. Kalau Bang Zuma, kalau tidak salah, sudah dilayangkan surat resmi juga. Sudah dilayangkan surat resmi. Jadi kita boleh kok. Itu hak kita sebagai warga negara. Melayangkan surat bahwa kita ingin diperiksa di domisili kita. Kan yang punya kepentingan adalah pihak kepolisiannya. Pihak kepolisian yang datang ke Polda, ya tempat domisili kita, ataupun teman-teman bisa lewat diwakilkan tim kuasa hukum. Banyak cara kan begitu. Sedangkan Uti Nora karena memang domisilinya Sumatera Utara juga, walaupun berbeda kota, 12 jam perjalanan teman-teman. Bayangkan kalau pesawat 1 jam, Uti Nora insya Allah akan hadir. Insya Allah akan hadir. Ini luar biasanya. Saya sudah komunikasi dan Uti Nora sudah siap dan akan ditemani oleh beberapa tim lawyer, baik itu dari tim lawyernya Gapai, terus juga ada Bang Glenn, dan juga tim dari Opung Rambe juga mungkin akan datang, akan ikut meramaikan, ya, ikut menemani Uti Nora tanggal 30. Nah, itu jawaban secara resmi dan kita akan tunggu teman-teman. Kita akan tunjuk kelanjutannya. Apakah ini akan diteruskan oleh pihak Polda atau tidak? Jadi ini saya jelaskan tahapan ya, biar kalian ngerti. Dan kenapa saya bisa jelaskan ini, padahal saya bukan pengacara. Ya, saya ingin sampaikan dulu nih. Saya, untuk masalah UU ITE ini teman-teman, saya ingin katakan bahwa saya sudah ngerti betul. Karena ini saya alami. Saya juga dilaporkan berjilid-jilid, bukan sekali, berjilid-jilid teman-teman. Saya dilaporkan berjilid-jilid dan saya sudah menghadapi prosedur itu cukup panjang, ya, sudah duluan, dan tentu saja saya pelajari, kan begitu. Nah, kita sedang hadapi kasus ini, kita pasti pelajari betul-betul, ini UU ITE-nya apa, ya, terus prosedurnya gimana, saya ngerti betul. Saya tahu betul, bahkan bukannya mau sombong teman-teman. Saat saya ngobrol dengan beberapa teman-teman PH yang istilahnya mereka belum pernah nangani kasus UU ITE, malah mereka juga terkejut. Kenapa saya bisa tahu?
Ya, saya bisa tahu hal-hal tertentu yang mereka juga belum pernah mendengar hal tersebut. Karena memang UU ITE ini kan nggak semua pengacara pernah menangani. Biasanya kan pengacara ngurusin apa? Sengketa tanah, ya, ekonomi, masalah bisnis gitu kan, hutang piutang, ya, terus juga penipuan, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, kan kasus-kasus kriminal seperti itu. UU ITE ini jarang, teman-teman. Jarang. Salah satu kasus yang istilahnya kan baru-baru ini viral seiring dengan media sosial yang makin ramai. Jadi baru beberapa pengacara yang terjun atau spesialis di bidang UU ITE ini. Nah, ini yang kalian harus tahu. Dan mereka cukup beruntung, ya saya sampaikan. Karena saya lihat ini Polda Sumatera Utara mulai berbenah. Ya, karena sekarang sudah ada DIR sendiri. DIRES Cyber. Kalau dulu kan digabung dengan Krimsus. Nah, ini pengetahuan umum nih teman-teman. Baru ada kalau tidak salah 6 Polda. 6 Polda yang ada di Indonesia yang punya direktorat khusus yang menangani cyber. Kalau dulu digabung dengan tim dari DIR Krimsus, kriminal khusus. Kalau sekarang sudah berdiri sendiri. Jadi mulai banyak yang dibenahi. Waktu zaman saya, teman-teman, saya nggak dapat undangan klarifikasi. Waktu saya langsung dinaikkan ke penyidikan. Saya nggak menerima undangan klarifikasi seperti yang teman-teman terima. Langsung naik ke penyidikan. Langsung naik ke penyidikan, itu pun penyidik langsung ke Jakarta. Penyidik yang langsung ke Jakarta. Saya nggak tahu siapa yang ongkosin ya. Apakah memang budget dari Polda atau ada yang ongkosin, saya nggak tahu. Tetapi langsung. Ya, waktu pertama sekali saya di BAP, saya di Jakarta. Baru yang berikutnya, BAP kedua, lanjutan saya ke Medan. Saya ke Medan, karena itu sifatnya sudah berubah, udah penyidikan, bukan penyelidikan. Kan begitu. Nah, jadi ada perbedaan. Ada perbedaan besar, di mana kalau penyelidikan ini, mereka mau ngecek nih, ada nggak kriminalnya, ada nggak yang terjadi. Kalau memang pihak kepolisian melihat bahwa oh ini salah paham, oh ini laporan yang tidak berdasar, oh ini asal-asalan, udah, itu akan dilepas. Akan dilepas artinya tidak akan ditangani lagi, tidak akan diteruskan, dikatakan bahwa ini tidak ada unsur kriminalnya yang terjadi. Kan begitu. Kalau di tempat saya, ya ini sekalian sedikit saya flashback nih, biar kalian tahu. Kalau saya langsung naik penyidikan, ya di mana teman-teman, pernyataan HTD itu dianggap kriminal. Yang ngomong HTD kriminal. Karena sudah menyatakan titip dari Tuhan teman-teman sebelah. Saya difitnah sebagai orang atau otak yang menyuruh HTD ngomong. Nah, ini yang kurang ajar. Kriminalnya sudah kena di HTD. Supaya kena ke saya, dibuatlah skenario bahwa saya yang menyuruh HTD. Sadis nggak? Sadis, teman-teman. Nggak ada bukti saya nyuruh HTD, tiba-tiba saya dituduh yang membuat video tersebut. Jadi istilahnya HTD itu saya suruh ngomong, saya rekamin. Ya, saya rekamin, terus saya upload. Padahal jelas-jelas HTD ngomong di medsos, di YouTube, dan masih bisa diakses sampai sekarang. Ya, ada videonya, ada buktinya lengkap bahwa duluan dia, dan saya hanya menyampaikan ada pendeta yang ngomong seperti itu. Luar biasa tuduhan mereka, teman-teman. Ya, luar biasa. Nah, itulah saya bilang upaya-upaya dari Polycarpus. Tapi yang kita lakukan apa? Kita kasih bukti. Kita kasih bukti, loh. Kok saya pula yang menyuruh HTD? HTD yang ngomong kok, ini ada videonya, ada buktinya. Ya, kecuali saya ada telepon HTD, saya ada WA HTD, menyuruh dia ya. Atau HTD kerja sama saya suruh, ada bukti seperti itu, boleh kalian tuduh. Kalau enggak ya janganlah. Jangan. Tapi kita tahulah cara-cara mereka, dan saya juga mengantongi data-data pihak-pihak mana saja ya, yang melakukan ya intervensi lah. Intervensi sehingga ini sangat dalam, dan alhamdulillah ya, dari kasus saya, pihak kepolisian Poldasu mungkin melihat bahwa, oh ini penanganannya tuh nggak boleh seperti itu, harus gini. Ada banyak perubahan. Ada banyak perubahan, teman-teman. Dan kita akan lihat
Kita akan lihat nantinya. Dan saya melihat bahwa umat muslim ya, ini makin bersatu. Kita akan lihat bagaimana nantinya proses ini. Ya, kita doakan saja yang terbaik untuk Tinora, Unirifa. Tapi kalau Bang Zuma ya, itu jelas-jelas mentah sekali teman-teman. Orang jelas-jelas Lina Wijaya datang memberikan baju. Dan itu hak kita, baju itu mau kita buang, mau kita apain, terserah kita. Karena kita mencurigai baju itu bisa jadi ada sianidanya, ada virusnya, ada kotoran apa, kan gitu. Kan kita nggak tahu. Ada orang tiba-tiba ninggalin barang yang nggak jelas. Itu hak kita memusnahkan barang tersebut. Takut-takut kan ada virus COVID di situ. Ada virus apa gitu kan. Ya, bisa menular. Ya terserah orang lah mau dimusnahkan. Tapi malah dilaporkan. Nah inilah ngerinya mereka teman-teman. Ngerinya mereka. Kita nggak bisa bayangkan. Kita nggak bisa bayangkan ya kalau mereka nih Polikardus ini pegang kekuasaan. Sekali lagi ya, yang saya katakan Polikardus nih, kayak Lina Wijaya. Jelas-jelas orang ini adalah kriminal seperti yang disampaikan oleh Utinora. Lina Wijaya sudah dipanggil teman-teman dan dia mangkir dari undangan klarifikasi pertama. Ya, sudah dipanggil untuk klarifikasi. Ya kita lihat apakah dia akan terus mangkir, kan begitu. Dan di sini saya mau sampaikan ya, kalau kamu mangkir dari undangan klarifikasi, maka kepolisian akan melakukan gelar perkara perdana, gelar perkara kecil lah di tim mereka sendiri untuk menentukan ini lanjut atau tidak. Kan begitu. Kalau kamu tidak berikan klarifikasi, artinya yang mereka jadikan patokan, yang mereka jadikan bahan pertimbangan hanyalah pelaporan dan bukti-bukti yang diberikan oleh pihak pelapor. Itu yang jadi bahan mereka untuk mempertimbangkan ini dilanjutkan, dinaikkan ke penyidikan, atau dihentikan. Jadi kalau klarifikasi itu ya sangat bagus. Sangat bagus supaya ini jadi kita punya bargain. Ya, kita punya nilai bahwa ini loh yang terjadi sebenarnya. Karena kalau sudah penyidikan agak beda teman-teman. Kalau udah penyidikan pernyataan kita udah nggak berlaku. Ini biar kalian tahu nih, dari segi hukum ya. Kalau sudah tahap penyidikan, pernyataan kita nggak berlaku, bukti yang berlaku. Jadi kalau kita ngomong pun nggak bisa pakai omon-omon. Kita harus nampakkan bukti, ini buktinya. Nggak bisa pakai omon-omon lagi. Kalau klarifikasi, omon-omon masih diterima. Masih diterima. Itu bedanya. Ya, jadi bagi teman-teman, marilah kita support Utinora, ya, Bang Zuma, dan juga Unirifa tentunya teman-teman. Ya, ini harus jadi sesuatu yang apa ya, yang mempersatukan kita lah. Karena memang debat ini ngeri-ngeri sedap. Di satu sisi kaki kita seperti yang dibilang ya, itu satu kaki kita tuh sudah terbelenggu. Sudah terbelenggu. Silap dikit masuk ini teman-teman. Silap dikit masuk. Karena banyak sekali orang yang tidak senang. Tidak senang apa? Kita sampaikan hal seperti ini. Apalagi mereka lihat setiap harinya banyak yang mualaf. J, Olan, bahkan Demian teman-teman. Salah satu apologet sebelah yang dari dulu aktif berdebat. Kalau mungkin orang tak dikenal, mereka selalu ngomong apa? Oh, itu Islam dari lahir. Wah, itu mualaf odong-odong, palsu, dan sebagainya. Kalau Demian, kan nggak mungkin mereka bilang, oh enggak, itu Muslim. Demian sudah berdebat jauh sebelum Pak Bom-Bom. Jauh sebelum Ki Ahmad. Jauh sebelum Polikardus yang lain. Udah jauh hari, teman-teman. Begitu juga dengan Olan. Bagaimana Olan membayar orang-orang untuk menghujat Islam. Saking bencinya dengan Islam, dia bayar orang-orang. Termasuk si Rasmi. Untuk menghujat Islam. Ngeri nggak? Ini donatur, teman-teman. Donatur mereka. Mereka kehilangan juga pusing. Melihat banyaknya yang mualaf, stres mereka. Stres. Jadi apa yang bisa mereka lakukan? Ya udah. Ini apologet Islamnya harus dibungkam. Channel-channelnya harus dibungkam. Itu yang mereka lakukan. Mereka nggak bisa bungkam saya. Minimal channel saya mereka usahakan bisa disita. Mereka usahakan bisa dimusnahkan. Supaya jangan lagi bersuara. Karena terlalu banyak. Ya, terlalu banyak berita, info-info yang kita sampaikan yang A1 yang membuat mereka terguncang. Ini ngerinya. Ini ngerinya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai pelaporan
ya, pelaporan yang dibuat oleh Dosma Sijabat kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita. Ya, marilah bagi teman-teman yang punya kelebihan untuk mendukung, untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita ini. Sekian dari saya, makasih buat teman-teman semua, dan sedikit pengumuman ya, mulai Jumat depan kita mungkin akan aktif untuk melakukan kembali Jumat Berkah. Bagi teman-teman yang mau ikut berpartisipasi dapat menghubungi nomor WA yang ada di bawah, karena itu kita buat grup khusus ya. Saya buat sendiri grup khusus supaya nggak tercampur-campur teman-teman. Jadi yang Jumat Berkah, nanti kita ada grupnya, di situ kita akan tampilkan semua, dan bagi yang mau ikut partisipasi bisa langsung ya ngomong di situ. Jadi semua transparan semua ya. Jadi yang ikut partisipasi misalnya ada 20 orang, ya udah sama-sama, misalnya Limpul, Cepe ya. Minggu yang pertama ini saya ikut Cepe, minggu yang kedua saya nggak ikut, minggu yang ketiga nanti saya ikut 200, kan kita di situ nampak semua. Ya, saya lebih suka seperti itu, biar transparan. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.